Usaha pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan masih terus diupayakan. Hal ini dikarenakan upaya-upaya perbaikan sistem pendidikan di Indonesia masih dirasa belum menyeluruh. Dapat dilihat dari potret proses kegiatan belajar mengajar yang bisa dikatakan masih jadul, seperti sebagian guru lebih menggunakan metode ceramah di kelas yang dapat membuat siswa jenuh. Siswa menjadi objek dalam belajar sehingga kreativitas siswa tidak berkembang. Selanjutnya, siswa disibukkan dengan berbagai tugas yang diberikan guru. Sumber belajar yang digunakan di kelas masih sangat terbatas dan masih banyak lagi. Berawal dari berbagai masalah ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Bapak Nadiem Makarim, mencetuskan konsep pendidikan merdeka belajar. Pendidikan merdeka belajar ini merupakan jawaban terhadap kebutuhan sistem pendidikan di Indonesia. Merdeka belajar merupakan kemerdekaan berpikir, yang mana kemerdekaan berpikir ini ditentukan oleh guru, sehingga kunci utama dalam menunjang sistem pendidikan yang baru ini adalah guru. Metode penulisan yang kami gunakan dalam pembuatan artikel ini adalah penelitian pustaka. Penelitian pustaka adalah penelitian yang teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan informasi serta relevansi terhadap topik penelitian. Selanjutnya, mereka belajar. Menteri Disbudristek Nadiem Makarim mengatakan bahwa Merdeka Belajar merupakan konsep pengembangan pendidikan di mana seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi agen perubahan. Para pemangku kepentingan tersebut meliputi keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia industri, dan masyarakat. Dengan kurikulum baru ini, beliau mengatakan struktur kurikulum akan lebih fleksibel dan jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Fokusnya pun pada materi yang esensial, sehingga capaian pembelajaran diatur per fase bukan per tahun. Beliau juga mengatakan kurikulum ini juga memberikan keluasan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Baik, selanjutnya blended learning. Menurut Mossa dalam Rusman 2013, blended learning adalah perpaduan antara dua unsur utama. Kedua unsur tersebut yaitu belajar di kelas dan online, atau pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet dan berbasis website. Selain itu, terdapat beberapa teknologi media yang diterapkan, misalnya email, streaming video, kelas virtual, dan lain sebagainya. Graham 2005 menjelaskan tentang blended learning dalam pengertian yang lebih sederhana. Dia menjelaskan bahwa ini merupakan sebuah pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran online dengan offline atau tradisional. Kemudian, Allen dan Urey dalam Bong dan Graham 2006 juga memberikan penjelasan terkait pembelajaran campuran. Menurut mereka, blended learning berfokus pada yang pertama, perpaduan antara strategi pembelajaran, yang kedua, perpaduan antara metode pembelajaran, yang ketiga, kombinasi pembelajaran online dengan tatap muka. Dengan menggabungkan berbagai strategi serta teknik mengajar dalam pembelajaran campuran, diharapkan mampu membantu peserta didik mencapai target pembelajaran secara maksimal. Baik, selanjutnya blended learning dalam implementasi Merdeka Belajar. Menurut Harahap 2019, blended learning memberikan peluang pada siswa untuk melakukan pembelajaran secara mandiri yang disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing siswa. Kombinasi pembelajaran antara tatap muka dan pembelajaran online tentunya akan memberikan pengalaman belajar baru yang lebih interaktif. Proses belajar juga akan lebih menyenangkan dan tidak monoton, karena menggunakan metode dan media pembelajaran yang lebih variatif. Blended learning dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kelas dan tujuan pembelajaran. Penerapan blended learning dengan tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran.
Proses pembelajaran juga lebih berpusat pada siswa dan peran guru yang semulanya sebagai pemberi ceramah akan berubah menjadi seorang fasilitator, pendamping, pembimbing, sekaligus partner bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan pengetahuan. Menurut Eoni Maisa 2020, Merdeka Belajar dengan model blended learning juga dapat dilakukan secara self-paced learning, yaitu mengkombinasikan pembelajaran konvensional dengan pembelajaran mandiri, yang tidak terbatas waktu, tempat, dan akses bahan belajar. Sehingga, proses pembelajaran dapat berlangsung kapan saja dan di mana saja secara online. Materi yang bersifat konseptual atau pemahaman dapat disajikan dalam bentuk teks maupun multimedia, sedangkan materi yang bersifat prosedural atau membutuhkan praktek di laboratorium dapat disajikan dalam bentuk animasi atau simulasi berbasis komputer. Melalui blended learning ini, akses pendidikan lebih efisien serta kualitas pembelajaran dan pembelajaran dapat meningkat. Nah, kesimpulannya, pada akhirnya model pembelajaran inovatif dengan blended learning bisa menjadi alternatif yang bisa dilaksanakan guru dalam pembelajaran dan bisa memungkinkan siswa dapat merdeka dalam belajar. Karena dengan blended learning, selain siswa belajar di kelas, sumber bahan dan informasi untuk menyelesaikan tugas kelas, mandiri menggunakan gadget sebagai media dan sumber belajar sesuai kecenderungan anak-anak milenial yang lebih senang belajar dengan gadget. Oleh karena itu, diharapkan seluruh pelaksana pendidikan dapat menerapkan konsep Merdeka Belajar dengan memanfaatkan model pembelajaran blended learning sehingga dapat menjadikan guru dan siswa mengeksplorasi kreativitas dalam berinovasi.